Kadang tuh kita sering banget ngerasa kalau kita tuh nggak punya waktu karena terlalu banyak banget hal yang harus dikerjain. Jadi sebenarnya kita yang nggak punya waktu atau emang kita yang nggak bisa ngatur waktu? Hai, balik lagi sama aku Nanas. Kali ini aku bakalan sharing ke kalian tentang dulu masa-masa aku waktu masih jadi mahasiswa. Kita ngerasain gak sih waktu kita jadi mahasiswa tuh kayaknya waktu tuh dikit banget, waktu 24 jam tuh rasanya kurang gitu. Padahal udah lama banget 24 jam. Kayak terlalu banyak yang harus dikerjain, terlalu banyak kesibukan dan sampai seringkali kita tuh ngerasa gak produktif. Nah teman-teman ada gak sih yang ngerasa kayak gitu? Cuman ternyata setelah aku lewatin banyaknya kegiatan itu selesai juga loh ternyata aku bisa kok ngelewatin masa-masa itu dan aku ternyata bisa juga nyelesain perkuliahan aku dengan waktu yang gak terlalu telat dan bahkan bisa dibilang cepat. Nah kali ini aku bakalan share ke kalian tentang gimana sih cara aku manajemen waktu biar aku bisa nyelesain semuanya itu tanpa sedikit pun ngerasa stres. Oke, tapi sebelumnya aku mau minta tolong dulu ke kalian. Pastinya yang pertama jangan lupa subscribe channel aku biar aku semangat bikin konten. Jangan lupa komen untuk kasih aku ide-ide, kritik, dan saran biar kedepannya aku bikin video lebih bagus. Jangan lupa like dan share kalau kalian ngerasa video aku bermanfaat. Tapi aku berharap banget semoga video aku bermanfaat. Kayak aku tuh inget banget dulu waktu aku masih jadi mahasiswa, apalagi mahasiswa semester akhir, aku tuh ngerasa banyak banget kesibukan dan aku sering kali ngerasa gak produktif. Karena dulu waktu aku masih jadi mahasiswa semester akhir tuh kan barengan sama skripsi, penelitian, dan aku juga ngambil kerja part time. Belum lagi ada beberapa kepanitiaan yang aku ikutin. Udah bisa dipastikan bahwa waktu 24 jam itu rasanya pasti kurang banget. Dan aku yakin kalau gak cuma aku yang ngerasa kayak gini, karena pasti banyak juga teman-teman yang ngerasain hal yang sama gitu. Kadang kita tuh pernah ada di kondisi yang dimana banyak hal yang perlu untuk kita kerjain, soalnya semuanya tuh minta diselesaikan di waktu yang sama, tapi kita tuh bingung harus nyelesain yang mana dulu. Udah buat to-do list dari satu persatu hal-hal yang harus kita kerjain hari itu, tapi nyatanya banyak juga gitu hal yang gak selesai dan sering juga sih sebenarnya ngerasa keteteran. Cuman aku tuh lama-kelamaan makin belajar, makin lihat sikon gitu, mana hal yang harus aku kerjain duluan, mana hal yang bisa aku kerjain belakangan. Sampai akhirnya aku nemuin konsep yang namanya skala prioritas, yaitu mengidentifikasi mana hal yang penting dan perlu diutamain sama hal yang bisa dikerjain nanti dulu. Bukan berarti gak dikerjain sama sekali ya, tapi istilahnya gitu dia nggak terburu-buru untuk diselesaikan hari ini. Berdasarkan jurnal yang aku baca, aku sempat baca jurnal bahwa skala prioritas itu ditentukan juga dengan metode time management metric. Buat kalian yang nggak tahu, time management metric itu adalah sebuah alat untuk mengambil keputusan yang dimana itu dibentuk oleh 4 kuadran. Ini aku kasih gambar kuadrannya di sini. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini ada skala penting, mendesak, tidak penting, tidak mendesak. Nah, untuk skala prioritas ini sendiri dibagi menjadi 4 skala. Yang pertama itu penting dan mendesak. Jadi untuk skala penting dan mendesak itu dimana yang kita lakuin adalah ngelakuin hal-hal yang emang dia tuh sifatnya penting dan perlu untuk segera dilakuin karena ada sifat mendesaknya tadi. Kalau aku mengacu dari pengalaman aku dulu, contoh sederhananya adalah ketika aku banyak banget hal yang perlu dikerjain, kayak ngerjain laporan organisasi, kemudian laporan yang bisa dikerjain beberapa hari ke depan, tapi ada tugas kuliah yang harus dikumpulin besok. Nah, otomatis yang aku pilih adalah tugas kuliah yang harus aku kumpulin besok pagi. Meskipun kadang aku terpaksa harus begadang, terpaksa berkurang jam tidurnya. Tapi gimana lagi, emang namanya skala prioritas 1, skala prioritas yang penting dan mendesak. Mau gak mau harus diselesaikan saat itu juga. Nah, yang kedua ada skala yang penting tapi dia tidak mendesak. Karena emang ada untuk hal-hal yang penting yang perlu kita lakuin tapi dia gak mendesak. Kita tetap perlu untuk ngelakuin itu tapi gak harus saat ini juga, gak harus hari ini juga. Contohnya adalah belajar bahasa asing dan belajar skill. Belajar bahasa asing kayak bahasa Inggris, bahasa Mandarin mungkin, kemudian skill Excel, Microsoft, itu kan hal-hal yang penting untuk dipelajarin karena mau nggak mau kedepannya kita akan bersaing dengan bahasa asing dan teknologi. Jadi kita mau nggak mau pasti belajar hal-hal tersebut.
Nah, kenapa dibilang penting dan tidak mendesak? Karena itu hal yang penting untuk kita pelajarin, tapi tidak mendesak karena kita belum membutuhkannya sekarang. Cuman tetap penting dipelajarin agar kalau sewaktu-waktu kita butuh mengaplikasikan itu, kita udah punya skillnya, kita udah bisa, kita udah mampu. Yang ketiga adalah mendesak tapi tidak penting. Kebalikannya, kalau tadi adalah penting tapi tidak mendesak, yang sekarang adalah mendesak tidak penting. Contohnya adalah rapat organisasi yang bisa didelegasikan atau rapat yang bisa diwakilkan. Nah, teman-teman pasti pernah dong ikut kepanitiaan atau organisasi yang dimana nggak semua anggotanya tuh harus ikut. Yang penting ada beberapa perwakilan. Nah, di situ kalian bisa minta tolong sama teman kalian yang sekiranya bisa untuk ikut rapat tersebut. Kalau kalian emang nggak bisa ikut dan kalian ada tugas yang harus dikumpulkan besok, mungkin kalian bisa mendelegasikan teman kalian. Karena kembali lagi, dia masuk skala prioritas yang mendesak tapi tidak penting, dalam arti masih bisa untuk dihandle atau diwakilkan. Nah, yang terakhir, ini skala prioritas yang kadang bikin kita terlena sampai kita banyak buang-buang waktu di sini. Padahal ya kembali lagi, ini tuh sebenarnya nggak dilakuin juga nggak apa-apa karena dia kelasnya adalah skala yang tidak mendesak dan tidak penting. Apa contohnya? Nongkrong. Nah, ini teman-teman biasanya aku relate banget karena dulu waktu aku masih jadi mahasiswa, apalagi sama teman-teman pulang kuliah kumpul di kosan, itu benar-benar waktu yang sering banget bikin kita lupa kalau kita udah ngabisin waktu yang lama. Nongkrong, scrolling itu sebenarnya nggak penting dan nggak mendesak, tapi kita sering banget terjebak di sana. Nah, awas kalau misalkan kalian udah masuk di fase scrolling kemudian nongkrong, kalau kalian sampai lupa waktu, kayaknya udah saatnya kalian berbenah. Udah saatnya kalian mulai pasang waktu atau mulai kasih durasi jatah main kalian. Misal sehari nih kayaknya aku agak padat ya, jadi kalau misalkan aku ada waktu luang, aku paling mentok nongkrong 1 jam, habis itu aku ngerjain yang lain, atau habis itu aku istirahat. Jangan sampai terlena dan jangan sampai kalian lupa buat ngerjain yang lain hanya karena kalian sibuk nongkrong atau scrolling. Karena nongkrong atau scrolling itu dikerjakan di waktu yang luang, bukan meluangkan waktu untuk melakukan hal itu. Jadi ingat, awas aja kalian terjebak di waktu yang nggak penting itu. Kalau misalkan kalian nggak bisa ngelakuin dan ngebuat skala prioritas itu secara langsung, kalian bisa ngelakuin pelan-pelan, kalian bisa milah pelan-pelan mana hal yang emang penting mendesak sampai hal yang nggak penting dan nggak mendesak. Kalau perlu nggak usah dilakuin. Mungkin awalnya bingung, tapi nanti lama-lama pasti bisa dan terbiasa. Jadi mulai sekarang udah stop bingung-bingungnya, udah mulai belajar untuk time management, belajar untuk ngatur skala prioritas. Karena percaya deh sama aku, ketika kita bisa ngatur skala prioritas, kita tuh nggak akan keteteran, kita tuh pasti bisa nyelesain banyak hal di waktu yang tepat. Bahkan kita juga bisa nyelesain hal di waktu yang cepat. Jadi buat teman-teman yang sering banget ngerasa dikejar deadline, pusing, burnout karena semua hal minta dikerjain sekarang, coba pilih satu-satu, mana yang emang dia penting dan mendesak, mana yang dia emang gak penting dan gak mendesak. Kurangin hal-hal yang sebenarnya butuh waktu luang tapi kalian malah meluangkan waktu. Oke, jadi mulai sekarang pelan-pelan dan make sure kalau kalian semakin hari stresnya semakin berkurang karena kalian semakin pintar untuk manajemen waktu. Makasih udah nonton video aku sampai akhir, makasih udah dengerin aku ngobrol ngalor ngidul. Sekali lagi aku ingetin, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan, dan jangan lupa kasih kritik dan saran biar aku bisa bikin video yang lebih baik lagi. See you in the next video.